Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah izinkan kita berjumpa kembali dalam majlis yang mulia ini di masjid yang kita cintai ini. Tunggu-tunggu, abu-abu, gure-gure yang berhadir, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian kepada seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman, Luks Mama yang Allah muliakan, dan kepada seluruh abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, umi-umi yang Allah muliakan. Kita patut bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk sampai kepada bulan suci Ramadan. InsyaAllah sebentar lagi, 2 hari lagi insyaAllah ta'ala kita diizinkan oleh Allah bersua dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hati kita rindu kepada bulan suci Ramadan, ya, hati kita rindu untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Guru-guru kita mungkin ya dalam beberapa majlis sebelum ini telah menyampaikan tentang bulan suci Ramadan, dan seyogyanya memang semua kita berbicara dan berpikir tentang bulan Ramadan yang akan datang. Tema yang akan kita angkat dalam pertemuan sekarang dan juga esok subuh adalah tentang persiapan jiwa kita menantikan bulan suci Ramadan. Perlu kita mempersiapkan jiwa karena bulan Ramadan ini adalah bulan ruhani, bulan kejiwaan. Bukan bulan berpikir untuk apa yang akan kita makan nanti pada bulan Ramadan, bukan. Justru yang kita pikirkan adalah kegiatan, aktivitas, ibadah apa yang akan banyak dan akan kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Kita bicara masalah jiwa. Makanya kita lihat di dalam ayat yang sering dibacakan oleh ustaz-ustaz kita, dan kita akan ulang kaji melihat kepada ayat ini dan wajib untuk kita sampaikan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan kepadamu, ke atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah memanggil untuk kewajiban puasa ini tidak semua orang, tetapi hanya sebahagian manusia saja. Untuk sesuatu misi yang penting, untuk sesuatu misi yang mulia, itu tidak bisa diemban oleh semua orang, tidak bisa. Tapi oleh sebahagian orang. Siapa orang ini? Mesti orang yang terpilih, orang yang telah ditentukan, ya. Maka Allah memanggil untuk diwajibkan puasa ini karena puasa adalah sesuatu yang merupakan berat dan bebannya adalah tidak mudah.
Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Mereka yang telah beriman saja. Yang tidak beriman berarti dia tidak kena panggilan ini dan tidak ada kewajiban ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atasmu berpuasa. Nah, suatu kewajiban itu biasanya dalam adat kita, kewajiban itu datang setelah adanya perjanjian ataupun kontrak bahasa kita, ya. Kalau misalkan kita kerja di sebuah perusahaan, perusahaan akan kasih tugas. Tugas itu dikasih kalau seandainya sudah ada janji kontrak atau SK. Kalau tidak ada janji kontrak atau SK, kewajiban tidak diberikan. Bahkan teman-teman yang sudah lulus P3K atau lulus PNS nggak masuk kerja sebelum turun SK. Hai dona lu kalau lu bak kantonyan ka alhamdulillah lu tugah hino kena mah nan tamang lo SK na itun lo menan penyerahan SK hari ini besok langsung kerja karena tugas itu dapat setelah ada SK, sudah ada kontrak. Maka sekarang apa kontrak kita dengan Allah sehingga Allah membebankan atau mewajibkan pada kita puasa? Apa kontrak kita dengan Allah? Huwa ta'aqud bainana wa bainallah wa ta'aqud imani. Akad antara kita dengan Allah itu adalah akad iman. Akad iman. Akad imanlah yang menjadikan akhirnya kita mendapatkan kewajiban puasa ini. Akad iman ini siapa yang buat? So yang pegat akad iman. Yang mengajukan permohonan ini untuk dibuatkan akad iman ini siapa? Kita sendiri. Sama seperti mau tes PNS juga, siapa yang mengajukan permohonan menjadi PNS? Siapa? Apakah negara memaksa semua orang untuk harus tes? Enggak. Yang kita sendiri yang sukarela mengajukannya, mau mengajukan diri menjadi calon aparatur negara. Nah, setelah turun SK baru kemudian dapat tugas. Kita juga dalam masalah ini, hubungan kontrak kita dengan Allah itu kontrak iman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, siapa yang mengajukan dirinya untuk mendapatkan kewajiban dari Allah? Kita yang mengajukan itu dengan kita beriman kepada Allah secara sukarela, tidak ada paksa. Tidak ada yang paksa. La ikraha fid din, tidak ada boleh paksaan dalam agama, dalam beriman kepada Allah. Enggak ada paksaan. Maka setelah kita dengan sukarela beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengakui kita sebagai hambanya, ya, lalu kemudian Allah wajibkan kepada kita hal ini, tugas ini, diwajibkan tugas ini. Maka kalau dalam dalam kebiasaan kita di dunia ataupun dalam masalah ilmu kontrak, ya, ilmu kontrak, setiap kontrak secara legal, ilmu legal kontrak itu, kita misalkan buat kontrak dengan perusahaan manapun, kita bekerja, bahkan kontrak akad dalam di bank syariah juga misalkan, itu akad itu harus setara, enggak boleh merugikan suatu pihak, tidak boleh. Harus sama-sama menguntungkan, sebelah sini untung, sebelah sana untung, ya, dan setara sifatnya. Tidak boleh di situ ada unsur untuk mengeksploitasi, tidak boleh. Itu secara ilmu legal kontrak, ya. Sekarang kontrak kita dengan Allah, kalau boleh kita bahasakan kontrak kita kontrak iman. Lalu apa untungnya bagi kita dengan adanya kewajiban puasa? Apa untung bagi kita? Apa untung bagi Allah? Ya, kalau boleh kita tanyakan begitu, ya. Ini kan kontrak. Kalau kontrak sama-sama untung dong Ustaz. Sana untung, sini untung. Apakah kita berpuasa Allah ambil untung dari puasa kita dengan diwajibkan puasa? Apakah dengan puasa kita ambil untung dari puasa itu? Nah, kalau ilmu dunia kita sesama hamba Allah, kontrak itu saling menguntungkan. Tapi kalau dengan Allah, yang untungnya siapa? Kira-kira Allah ambil untung tidak? Jelas, ya. Kita yakin Allah nggak ambil untung. Kalau Allah nggak ambil untung, yakinlah kita punya untung di situ. Kita beruntung. Dan kontrak dengan Allah, untungnya sebelah pihak saja. Pihak kedua tidak ada untung. Pihak pertama tidak ada untung, pihak kedua saja yang mau mendapatkan untung.
Bayangkan kalau di dunia ini kita buat kontrak, untung hanya untuk sebelah pihak saja. Kita buat kontrak dengan perusahaan, untung hanya untuk kita, perusahaan nggak ambil untung sama kita. Kira-kira nah dunia lagi ya, kontrak bukan, untung kita nyawa mentang ke perusahaan hana cak untung. Pokoknya nyawa kontrak untung gedor mentang, ke kelun hana perle. Nah lagi tempat kerja yang nak kontrak lagi, hana pada cak, hana ada lagi. Tapi dengan Allah berarti yang untung dalam masalah ini siapa? Hanya hambanya saja. Allah nggak ambil untung dari itu. Yakinlah dengan itu. Maka ketika Allah mewajibkan kita berpuasa, ya, itu atas dasar kontrak iman yang telah kita buat, maka kewajiban ini nggak ada untungnya bagi Allah, tapi semata-mata untung adalah untuk kita semua dan pasti kita punya untung di situ. Jadi jangan merasa rugi, enggak. Maka kalau demikian hanya kita yang beruntung, maka ketika Allah mewajibkan tugas untuk puasa kepada kita, ini merupakan kasih sayang dari Allah. Untung cik kita nyawa tagai ke jihana. Menyana si daurung pegan akad kontrak buno. Untung untuk kita nyawa mandang, berarti akad ini akad kasih sayang. Kayaknya mana? Tidak akad saling untuk mengambil untung satu sama lain. Enggak, akad kasih sayang. Pokoknya ini perjanjian kita berdua, untungnya hanya untuk kamu saja. Itu mungkin hanya antara anak dengan ayahnya saja mungkin ada begitu. Tapi antara manusia lain tidak ada. Ini dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mewajibkan puasa kepada kita saudaraku, itu adalah untungnya mutlak hanya untuk hamba saja. Maka pahamilah, kita pahami kewajiban puasa ini sebagai wujud kasih sayang Allah. Orang yang memahami kewajiban puasa ini adalah suatu yang berat, kok berat puasa, ya. Memang mungkin sebahagian kita merasa datang bulan suci Ramadan semakin dekat semakin susah. Kenapa? Aku buat puasa cukup berat, ya. Bagi siapa yang dia memahami puasa itu suatu pembebanan berat baginya, itu dia sial. Yang siairona. Yang merasa puasa ini adalah pembebanan berat daripada Allah, yang dia merasa tidak ada untung di situ, maka urangnya sial dia. Tapi orang yang memahami sebagaimana kita jelaskan tadi, dia mendapatkan dengan puasa ini keberuntungan, untung cikelun saja. Nah, kemudian Allah sampaikan dalam ayat ini sangat luar biasa. Allah sampaikan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu untuk orang-orang sebelummu, kata Allah. Sebelum kalian, puasa ini sudah menjadi ibadah bukan untuk kalian saja, ya, tapi untuk umat-umat terdahulu. Sejak zaman nabi-nabi terdahulu, mereka juga diwajibkan berpuasa. Pertanyaannya, kenapa mesti Allah? Kenapa hikmah ya? Apa hikmah Allah menyampaikan kepada kita diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang terdahulu? Padahal Allah mentang begah bahwa wajib ke atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Titik. Hana masalah dengan sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Allah bisa saja mengatakan diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana agar kalian bertakwa. Titik. Tapi Allah menyampaikan sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Allah nanti mah kata keterangan lo mencudil, ya. Sebuah kewajiban ada keterangan lagi, diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Kata Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau yang di depan saya ini, kata beliau bahwa annal masyaqqah idza ammat khaffat, kata beliau. Suatu tugas yang berat atau beban yang sulit, apabila dia itu diketahui orang-orang sebelum ini juga merasakan hal yang sama, melakukan hal yang sama, maka itu akan ringan bagi seseorang. Contoh misalnya ada orang yang, maaf cakap, mungkin ada di antara kita yang divonis sama dokter nyodanya harus pasang ring jantung. Gimana? Oh, ring jantung dokter, nyo payah pasang ring jantung.
Bagi dia yang enggak berpikir itu harus dia hadapi ini kagura. Itu biru. Waktu pegah bawa nyan jamaah itu semayang pak biasa. Masjid Baitur Rahman. Nyan masjid Baitur Rahman cukup ramai yang enggak pasang ring. Hana depa. Oh mana ne? Nyan umum lagi drone lo yang enggak pasang ring. Nyan ngontrol nanti rohnya pasang ring ya. Nengah sehat ke nya. Ketika aku pegah ramai rumah orang pasang ring kan. Nya ramai kontrol nanti roh. Kiban? Napui? Napui? Tahu ya kayak pakai bunuh tapi ke tirau tu. Ikut mana itu nyawa sangat kena. Berat. Maka Imam Ar-Razi mengatakan bahwa ketika Allah menyampaikan bahwa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang terdahulu, kan tanya mentang lagi nyawa umat-umat Nabi lain bis lagi tanya sih, lagi umat Nabi Muhammad. Annal masyaqqah idza ammat khaffat. Sebuah kesulitan yang atau suatu beban yang berat apabila dipahami ataupun diketahui ramai orang telah melakukannya, dia akan ringan, terasanya ringan. Begitu. Itu hikmahnya. Jadi Allah menyampaikan keterangan sedikit sebagaimana orang-orang terdahulu itu rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada kita. Menan kepewajib kepegah laju supaya berat bak jiwa katanya. Jangan berat di jiwa kita merasakan kewajiban puasa si bulan tenggerah umar. Ya. Hai, jaman orang lain pi tigolongnya menanci sama. Orang lang lain pi kalau melewati hal yang sama cik. Dan awaknya berhasil cik. Oh, mana ya. Inan dah depa dia. Oh, kan tanya zero ya. Kemudian Allah sampaikan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini adalah langsung Allah sampaikan setelah menghibur kita orang mukmin tentang jangan khawatir, jangan takut dengan kewajiban puasa. Allah sampaikan langsung laba yang paling rayuk, laba yang paling besar daripada puasa. Apa itu? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Orang yang beriman dalam hidupnya semua ingin mendapatkan titel takwanya, bukan? Semua kita berusaha setelah beriman, setelah kita berucap, yakin dengan hati, mengucapkan dengan lisan kita, selanjutnya kita ingin dalam hidup ini mendapatkan titel, sebaik-baik titel di akhirat nanti adalah bertakwa. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba. Allah janjikan bagi orang-orang muttaqin itu mafaza, kesuksesan di hari akhirat. Ya, kesuksesan di hari akhirat. Bahkan ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah kita baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Funkan disebut adalah titel orang mukmin yang paling hebat itu adalah muttaqin. Ya Allah, bagaimana caranya kami yang sudah beriman ini bisa bertakwa kepadamu ya Allah? Allah berikan dengan kewajiban puasa, inyo ke jalan Allah pegah. Inilah jalan bagi kalian supaya kalian bisa mencapai derajat titel takwanya. Kursus, sebuah kursus, sebuah training yang menjadikan kalian semoga jadi orang yang bertakwa. Maka rahasia Allah sampaikan bahwa la'allakum, agar, supaya, semoga jadi orang yang bertakwa. Allah sediakan jalan bagi kita untuk menggapai takwa, jalan yang paling singkat untuk menuju kepada takwa. Allah berikan solusi itu. Orang yang misalkan masuk PNS, setelah lulus PNS, PNS-nya sudah 100% atau belum? Kader 2%. Hana 2% loh. Yang lulus PNS, begitu lulus itu PNS-nya masih 50%. Lalu kemudian dipanggil. Nyoi dono mentang 50%. Baru berkira betul-betul PNS untuk merempah gaji tetap dan juga ya adalah le ikut diklat. Ikut diklat le. Ikut diklat. Diklatnya apa man? Iklatnya siap-siap. Ya, jauh diklat. Ya, payah di karantina lo. Hana jejak, hana jiwa rumah. Diklat. Supaya merempah PNS 100%. Leh punya tanya ingin dapat PNS 100%. Okey, good. Tapi ikut diklat. Ketika dihoi nandron, ketika dipanggil nama kita untuk ikut diklat, nyan kiban, gembira atau susah?
Gembira atau susah dia? Oh, mai tambang nan betul. Nyo sang menuju kepada 100% ya. Kai hoi diklat. Sedangkan katanya diklatnya nanti ada rombongan pertama, rombongan kedua, apa nama di ngon katanya kabeh hoi. Itanyo hanai hoi kiban, nada dua teh. Ya, awaknya kabeh ke penempatan diklat tu hiro buhana lo. Hai, baik aja diklat cukup he tu. Berat dah diklat. Belum minum presiden baru na militer lo, ya. Latihan militer lo. Kalau ingin dapat 100% PNS, ya nggak ada masalah. Itu bukan sebuah pembebanan, tapi senang dah kai duinan, kai hoi diklat. Ya, begitu juga orang yang bertakwa. Orang yang telah mukmin, telah beriman, dia ingin menggapai derajat takwa. Gimana caranya? Saya dapat derajat takwa itu ikut diklat ini. Pada bulan Ramadan. Ini adalah jalan menuju paling cepat untuk menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pahami kewajiban puasa ini sebagai sebuah rahmat daripada Allah, disediakan untuk Allah merahmati hambanya dengan puasa ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya, ya, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perintah kewajiban puasa sedikit saja Allah sebutkan, tapi ayat yang selanjutnya Allah sebutkan ayyaman ma'dudan, pada uro tagai yan bahasa kita. Wajib kata puasa, ya Allah wajib pada uronyo, pada tripnyo, berat tahu ke? Allah sebutkan langsung ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Langsung Allah jelaskan, Allah mengetahui akan bagaimana hambanya susah dan sulit kalau dapat kewajiban yang berat. Pada trip man, diklat pada trip 3 minggu tagai pada uro. Hai kita nyo ada depa lah. Ho kena diklat. Magelang ni. Ya. Padu trip dia mah 3 minggu padu uro tagai. Menan. Puasa juga ketika Allah sampaikan wajib bagi kamu berpuasa, Allah sebutkan beberapa hari saja. Ayyaman ma'dudat. Supaya hamba ini enggak resah. Begitu Allah sayang sama hambanya. Ayyaman ma'dudat padu uro mendeng. Ikdanyo pi menyatajuk ke anak ikdanyo untuk anak kita kadang tugas yang berat kita ingin dengan cepat mengatakan hana trip siat tagai. Ya, supaya kita enggak mau anak kita merasa susah dan sulit. Kayaknya benar. Beberapa hari saja. Allah dalam ayat ini langsung menyebutkan ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Kemudian faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit kemudian atau dalam perjalanan, maka dia boleh menggantikan pada hari yang lain. Ya Allah. Ini kita harus paham bagaimana para ulama tafsir menjelaskan kepada kita bagaimana Allah setelah mewajibkan puasa yang berat mungkin bagi hambanya, langsung menyebutkan jalan keluar terhadap mereka-mereka yang berhalangan. Kita biasanya ini sudah menjadi kebiasaan kita. Nyong katanya payah gotong royong mendung. Omah ilun menyenam kawin na acara gimana caranya? Kemana ini? Pagsi odai kebegai kampung. Nyong katanya orang minggu nyong gotong royong mendung. Omah ilun aku naik tak lintu. Omah ilun nyong narun sakit. Kenya nak tinggal ni, petingan ni jago toroyong tinggal atau tinggal urun sakit urun unyo macam-macam uzur ron, dah tinggal. Petingan, tinggal katanya, ya intat nyo na intat itu intat nyo kibancaranya, nyan yang tinggal kan urun minggu toroyong yang tinggal, kecil, uzur-uzur ron yang tinggal, alasan-alasan yang hajirnya yang tinggal. Allah juga ya di dalam firman-Nya langsung menyebutkan, ya Allah, hambanya pasti akan mengatakan bahwa ya Allah kami ada yang sakit gimana, ada perjalanan jauh dia harus pergi, puasa tidak bisa. Langsung Allah sebutkan di awal, faman kana minkum maridan, kalau ada yang sakit di antara kalian atau dia berada dalam perjalanan ataupun dia musafir yang harus dia pergi misalkan,
fa'iddatun min ayamin ukhar, tidak masalah, bisa diganti di hari yang lain. Langsung Allah kasih solusi. Si golong datanya menai tebik dalam pikiran tu, langsung Allah kasih solusi. Ya hana je urang minggu hana masalah. Urang minggu na yang perleng kerja online hana masalah, hana je kerja hana pun. Nu kota royong panjang-panjang sempat urun rona. Menyalaginya kewajiban beres. Ya, baru ada pegang. Menyalaginya tugas beres. Kita apa kawan? Memberikan peluang bagi siapa saja untuk dia bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian Allah sampaikan lagi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya Allah, ini ada yang bukan sakit, bukan musafir. Kalau sakit mungkin ada waktu dia sembuh. Kalau musafir ada waktu dia selesai daripada safarnya. Tapi ini masalahnya adalah memang sama sekali enggak sanggup puasa. Ya Allah, gimana ini? Sama sekali hanya sanggup puasa. Manusia macam-macam hamba Allah. Allah sebutkan langsung, dan bagi mereka yang yutiqunahu, yang tidak mampu, tidak sanggup untuk berpuasa sama sekali, fidyatun ta'amu miskin, enggak perlu puasa, cukup ganti dengan fidyah saja, dengan ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin untuk ganti satu hari puasanya. Langsung Allah syariatkan jalan keluar bagi mereka yang tidak mampu atau ada alasan, ada uzur dia dalam melaksanakan kewajiban puasa. Ya. Dengan apa? Memberi makan. Jadi seperti orang yang sakitnya secara adat itu tidak sembuh lagi secara adat dia. Secara adat katanya nyanyian hana pulih li secara adat. Paling tak preh mentang panjang panggil oleh Allah. Mah hana ada pegah ba ulun sakitnya. Ataupun mereka atau saudara-saudara kita uji abusi katanya yang katuha yang memang hana sanggup boleh untuk berpuasa kada siat 2 jam ke pajabu lehnya kada gelo. Ya, siat ada hai ketendek le. Yutiqunahu, tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah dengan dia cukup membayar fidyah, satu kas tanggung, beri makan satu orang fakir miskin untuk menggantikan satu hari puasanya. Langsung Allah berikan syariat kepada kita. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang berbuat kebaikan atas gerakan, atas kerelaan dirinya sendiri, fahuwa khairul lah, itu baik baginya. Nah, ini prinsipnya. Siapa, kita kan ada yang sakit, ada yang musafir, ya. Kemudian berilah makan fakir miskin dengan memberikan fidyah. Siapa yang ingin berbuat kebaikan, yang penting sakit kibai le yang jitanya hana ada puasa demu. Ukuran sakit itu seseorang itu enggak puasa seperti apa? Tidak ada ukuran pasti disebutkan oleh para ulama. Cuma disampaikan oleh para ulama baik dalam tafsir, dalam fikih juga adalah yang kalau seorang berpuasa menambah sakitnya, atau kalau seorang berpuasa memperlambat sembuhnya, udah gitu aja. Nyan mentong. Hana ukuran tingkat sakit kiban secara pasti tidak ada. Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya. Safar juga, ya. Safar yang disebutkan oleh para ulama adalah safar yang dia itu perjalanan bisa jamak kasar. Bisa jamak kasar dalam solat, maka itu boleh dia untuk tidak mengambil puasa, dia ganti di hari yang lain. Cuma Allah sampaikan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa saja yang ingin melakukan kebaikan dengan rela hatinya, itu lebih baik baginya. Orang sakit puasa sih kanyan, bersakit-sakit puasa sih, ya. Paksa droga, baik bagi dia. Musafir mau puasa juga atas kerelaan hatinya, baik bagi dia. Orang yang memberikan fidyah, hana guku fidyah, bahkan banyak dia berikan. Hana tagu timang-timang padu kilo, ya, supaya mupah. Banyak dia berikan. Tatawwa khairan, dia berbuat kebaikan, baik baginya. Allah mengukur niat kemampuan kita berbuat kebaikan. Itu yang sangat Allah ukur bagi kita dalam berbuat taat pada Allah. Jadi bukan justru bulala uzur. Mereka disebutkan oleh Allah lebohnya, tajak dia dah pegah idro kuna lom yang lebih daripada nyalo. Akhir ni rame-rame yang pegah apa alasan.
kan beralasan Allah laki, tapi yang yang dengan rela hati melakukan kebaikan nyan yang good. Atau tajuk sabah buat, atau tayu sabah buat, atau na sabah kewajiban yang paling good orang pun usahakan kewajibannya dilakukan, bukan banyak memberikan apa alasan umailunyo umaje menyena orang diu sabah buat gepegah alasan le je pakai alasan untuk tidak melakukan sebuah kewajiban, hanya pakai menyagaduh le gepegah alasan hanya gepebut. Tapi yang betul kiban dengan sukarela dia ingin melakukan kewajiban itu, gemita cara. Ini yang diharap oleh Allah kepada kita dalam kita berpuasa. Tatawwa akhiran, ingin berbuat kebaikan dengan sukarela. Ini dia, bukan memperbanyak alasan katanya. Ya. Kemudian Allah sampaikan dalam ayat ini, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketahuilah kalian berpuasa itu lebih baik kalau kalian mengetahui. Jadi baik pula-pula alasan. Leboh ni pegah oleh Allah yang alasan kajian. Baik ya pegah oleh umailunyo menyonyo kiban menyegata ada puasa lebih good pokoknya. Kan lu dah pegah alasan. Ya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ar-Razi menyebutkan ketika Allah menyampaikan tentang jalan keluar daripada alasan uzur-uzur seorang hamba ketika dia tidak mampu berpuasa, itu maknanya adalah kasih sayang Allah kepada hambanya yang amat sangat. Jadi kan Nabi yang jelaskannya, tapi Allah menjelaskan gerona. Allah langsung jelaskan bagaimana caranya seorang yang tidak bisa berpuasa yang telah menjadi kewajibannya. Ya subhanallah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah kemudian sampaikan kepada kita, ya Allah, kapan kami berpuasa? Kalau begitu, baik beberapa hari saja. Ya, jadi kapan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum. Nah, lalu Allah tentukanlah beberapa hari itu adalah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Siapa yang dia hidup, dia hadir menyaksikan hilal bulan Ramadan setiap tahun, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Kajelah wate. Benar Allah pegah padu uro tagai. Man padu uronya pajai le. Prehle tiada ya. Lalu Allah sampaikan hari itu adalah bulan Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka siapapun yang Allah hidupkan, dipanjangkan umurnya sampai kepada bulan Ramadan 2 hari lagi, maka wajib bagi dia berpuasa. Kewajiban ini sekali lagi saudaraku bukanlah kewajiban tugas yang berat, tapi apa? Wujud kasih sayang Allah kepada hamba. InsyaAllah kita lanjut nanti pada maghrib, pada subuh insyaAllah. Kalau ada pertanyaan nanti subuh bisa ditanyakan insyaAllah ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.